Hai assalamualaikum, guys, kembali lagi dengan Top Kuilis Movie. Jangan lupa tekan tombol subscribe, karena subscribe itu gratis, agar kita terus semangat, terima kasih. Kui kali ini bercerita tentang film yang berjudul Jungle. Diangkat dari kisah nyata, jadi agak serius nih pembawaannya, oke? Menceritakan tentang seorang pemuda yang punya ambisi untuk berpetualang ke tempat-tempat pedalaman demi untuk mencari kepuasan batinnya. Tentunya karena ini adalah sebuah kisah nyata, maka Anda akan terbawa dalam suasana haru dan mencekam. Dan semoga bisa menghibur menemani kita bertangkurak ria seperti biasa. 1, 2, 3, gas kuy! So, tanpa harus banyak cekah pamatuk, don't go anywhere. I wanted to be different, to experience the extraordinary. I was desperate to escape the well-worn path. I left Israel in 1980 after 3 years in the army. Tahun 1981 diceritakan tentang seorang pemuda bernama Yossi. Dia adalah ex-tentara berkebangsaan Israel yang punya kisah kelam dalam keluarganya. Dia memutuskan untuk memilih jalannya sendiri dengan menjadi seorang backpacker atau traveler ke tempat-tempat pedalaman demi ambisinya. Destinasinya kali ini adalah hutan pedalaman Amazon yang berada di negara Bolivia. Di sana dia berharap menemukan passionnya dan melupakan segala urusan duniawi. Which, of course, is why I ended up in Bolivia, South America. Gracias, señor. De nada, vaya con Dios. Di perjalanan menuju camp, dia bertemu dengan seorang pemuda asal Swiss yang lagi cuti dari pekerjaannya sebagai guru, bernama Markus. Dan setibanya di tempat tujuan, mereka lebih dikejutkan karena juga bertemu seorang fotografer, juga backpacker senior bernama Kevin. Diketahui Kevin adalah teman dekat Markus dan Yossi pun dikenalkan kepadanya. Oh my God! Hey man, Kevin Gale. Hey, good to meet you. Come here. What are you doing, Marcus? Beberapa hari berlalu di persinggahan itu. Dengan gaya khas seorang backpacker sederhana dan meminimalisir pengeluaran biaya, gak sengaja Yossi bertemu dengan seorang yang misterius bernama Carl. Dia mengaku sebagai penjelajah suku pedalaman Amazon, tentunya dengan bukti-bukti foto yang diberikan. Dari ceritanya yang mengklaim bahwa dia adalah orang yang tahu seluk-beluk hutan pedalaman, juga cerita akan adanya harta karun berupa tambang emas alami, Yossi pun tertarik dan sangat terkesan kepadanya. Apalagi saat Carl mengajaknya untuk berpetualang menyusuri pedalaman hutan Amazon. Yossi berusaha untuk membujuk kedua teman barunya itu untuk ikut dalam rencananya kali ini. Tapi kelihatannya Kevin dan Markus sulit untuk percaya kepada Carl yang merupakan orang selewat tanpa tahu latar belakangnya. Him standing there with the Indians, right? Smiling with the Indians. You met him in the street. He showed me photos. I think Marcus is right. It sounds like bullshit. It's nonsense, Yossi. Just meet him. Tapi saat mereka dipertemukan dan ngobrol ngalor ngidul, akhirnya dengan lah-lahan alias nekat, mereka berdua bersedia untuk merasakan petualangan baru yang gak akan pernah mereka lupakan, yaitu menjelajah hutan Amazon Bolivia. Wow! From here to Rio Colorado, Chico. You're a photographer, right? Yeah. Go, Marcus. Come on, you have to come with us. It'll be an adventure. I had my doubts as well, but Carl seems to know what he's talking about. Yeah, okay, fine. Singkat cerita, mereka telah mempersiapkan semua hal yang akan mereka bawa, termasuk membeli makanan, lalu membeli semacam obat misterius yang diklaim oleh Carl bisa membuatnya menjadi Iron Man, Superman. Gak lupa Carl juga membeli sepucuk senapan untuk berburu dan jaga-jaga. Dan keesokan harinya dengan segala kemungkinan juga resiko yang akan dihadapi, ketiga pemuda itu berangkat bersama Carl, si pawang hutan Amazon yang misterius. Mereka berangkat menggunakan pesawat komersil menuju desa bernama Apollo.
Setelah sampai, mereka langsung memasuki hutan rimba Madidi di Taman Nasional Wisata Amazon dengan rencana menemukan sebuah desa pedalaman bernama Asariyamas yang membutuhkan waktu beberapa hari dengan berjalan kaki, dan di akhir hari yang melelahkan mereka bermalam di hutan itu. The Toromonas, they're far ahead of us. These tribal cultures, they don't want what we have. They're smart. Markus yang emang berkarakter lembut dan agak penakut malam itu ngerasa hutan itu udah mulai berbahaya dan sempat ingin kembali pulang, walaupun akhirnya berhasil dibujuk agar tetap melanjutkan perjalanan. You okay? So you're all right. This place is getting pretty dangerous, man. I think we should turn back. I might keep watch for a bit. Keesokan harinya perjalanan dilanjutkan. Karl yang emang udah kelihatan fasih dengan situasi, dia serba tahu apapun di hutan itu. Dia tahu akan turun hujan walaupun tanpa penanda awan. Dan di malam kedua itu mereka harus bermalam dengan kondisi basah dan kedinginan. Because you have to provide for your hungry children, you know. Don't worry. Tomorrow we'll find some real food. Watch it not too close. The threats will burn into the whole thing. Di hari ketiga, para pemuda itu udah terlihat kelelahan dan gak bisa mengimbangi Karl yang kelihatannya tetap bugar dan semangat. Hingga akhirnya, tanpa sengaja Karl meninggalkan mereka. Dan kemudian mereka pun tersesat. Do you see Carl? He's just gone on ahead. It's okay. Markus yang kelihatannya panik banget seakan membuat Yoshi dan Kevin kesal, sehingga karena teriakannya itu terdengar suara misterius mendekat dan terus mendekat, dan tiba-tiba What is that? Guys, please. dari warga lokal itu mereka bisa mengetahui arah. Mereka pun kembali bertemu dengan Karl dan akhirnya sampailah mereka di desa Asariyamas. Di sana mereka disambut dengan sangat ramah oleh suku lokal, saling bercengkrama hingga mempercayai Markus sebagai dokter yang bisa menyembuhkan segala keluhan mereka. So brave. He was so brave. Dan di malam terakhirnya itu mereka dijamu oleh kepala suku untuk sekedar makan-makan dan minum minuman keras alaminya. Bueno. Se los robaron. Let me help you there. If you mixed puke and shit, it would taste better than this. Singkat cerita, keesokan harinya di pagi buta itu mereka melanjutkan perjalanan dengan menyeberangi sungai kecil. Mereka sempat menemukan biji emas yang terdapat di sungai itu. Dan yang paling menakjubkan, mereka melihat gerombolan kupu-kupu hutan yang indah banget. Keep your arms out. Mereka pun kembali masuk ke hutan belantara. Karl yang terus berbicara dengan gaya bahasa yang selalu menggunakan majas perumpamaan itu menceritakan bahwa seakan dirinya adalah seorang yang paling dicari karena ulahnya yang telah membocorkan suatu rahasia besar. Hingga saat mereka semua melihat seekor monyet yang mungkin kalau di kita mah sejenis lutung gitu. Tanpa aba-aba, Karl langsung menembaknya dan membunuhnya dengan keji. Karena itu adalah buruan pertama mereka untuk bisa dimakan. Di malam itu mereka berkemah dalam hutan dengan menu makan malam yaitu bakar monyet geprek sambal balado yang rasanya mantap. Karl makannya dengan lahap banget. Yoshi dan Kevin seakan ragu untuk makan, tapi akhirnya mereka makan juga kecuali Markus. Di hari berikutnya, Markus terlihat sempoyongan dan ketinggalan gara-gara kakinya yang lecet dan infeksi yang cukup parah. Dari sana awal konflik dimulai, karena Kevin dan Yoshi menganggap Markus sebagai penghambat dan laki-laki cengeng. Hingga di malam itu karena kesalahannya, Markus ngerasa sakit hati dan kemudian menangis.
Esoknya Yoshi, Kevin, dan Carl mulai berdiskusi membahas Marcus yang jadi penghambat. Mereka berdebat antara kembali pulang ke Asariamas atau melanjutkan perjalanan. Dan atas ide Kevin, mereka memutuskan untuk mengarungi sungai menggunakan rakit agar bisa memangkas waktu tempuh menuju Curi Playa. Dan dengan segera mereka membuat rakit dari bahan yang tersedia di hutan itu, hingga akhirnya berhasil. Kemudian Carl menjadi kapten yang bertanggung jawab atas perjalanannya. You're the captain. You must listen to everything I say, okay? Yeah. You stay in the front, you in the back. When there are rapids, it poles only, okay? Tapi fakta di lapangan gak selalu indah sesuai rencana. Ternyata sungai itu penuh dengan jeram-jeram air yang berbahaya. Dan Carl memutuskan untuk menepi karena dia gak mau mengambil resiko. Okay, guys. This is it. Take the ball! The ball! Hey, listen, right? Which way do we go? Mereka pun bermalam di pinggir sungai itu dan akan melanjutkan perjalanan esok pagi dengan mengarungi sungai yang sama. Tapi keesokan harinya saat mereka hendak berangkat, Carl memutuskan untuk berpisah dengan mereka dengan mengambil jalan darat untuk kembali ke desa Asariamas. Yoshi dan Kevin bingung banget saat itu karena yang menjadi beban mereka adalah Marcus. Mereka ingin Marcus nggak ikut dalam perjalanan selanjutnya dan gimana caranya agar dia ikut bareng Carl. Dan kemudian apa yang mereka inginkan itu berhasil. I would really like to go with Carl. Really? Mereka pun berpamitan dan berpisah dengan perasaan haru. Mereka telah mengetahui sifat dan watak karakter masing-masing. Dan setelah perpisahan itu, Carl bareng Marcus kembali masuk ke hutan dan gak terceritakan lagi. Kemudian Yoshi dan Kevin kembali menaiki rakit demi semua ambisinya. Ready? Ready. Perjalanan mengarungi sungai itu seakan menyenangkan dan baik-baik aja. Mungkin karena beban rakit saat ini berkurang, mereka menikmati perjalanannya. Walaupun sebelumnya, Carl memperingati soal adanya jeram paling berbahaya di depan sana dan meminta mereka untuk menepi sebelum sampai di jeram itu. Dan benar aja, sesaat setelah mereka ingat pada pepatah Carl, ternyata mereka udah memasuki jeram itu dan terlambat untuk bisa menepi. Hingga akhirnya... Paddle! Get your paddle! Fuck! Okay, hard! It's too hard! Kevin, what do we do? There's the beach! There's the beach! Come on! Drop! Kevin! Mereka sempat tersangkut di sebuah batu besar di tengah sungai. Lalu Kevin berinisiatif untuk memaksakan berenang ke tepian, mencari sesuatu untuk dijadikan tali demi bisa menolong Yoshi. Tapi tanpa diduga, Yoshi hanyut terbawa arus sungai yang deras itu dan berpisah dengan Kevin. Dalam usahanya menyelamatkan diri dengan sekuat tenaga dan keyakinan, akhirnya dia berhasil meraih batu di tepian sungai. Dan dia selamat dari ancaman maut itu. Saat ini Yoshi betul-betul sendirian karena dia terseret air sungai beberapa kilometer dan cukup jauh dari posisi Kevin. Apalagi kondisi tepian sungai yang merupakan tebing-tebing batu tinggi dan sangat mustahil untuk bisa kembali mencari Kevin. Tapi dengan tekadnya dia berhasil mendaki tebing-tebing sungai yang curam itu. Kemudian dia kembali masuk ke dalam hutan belantara untuk kembali ke hulu sungai demi untuk mencari Kevin. Dia terus berusaha mencari Kevin yang entah di mana, hingga akhirnya hujan lebat turun dengan sangat deras dan mengharuskannya beristirahat dan bermalam di gua batu tepi sungai itu. Pagi harinya saat hujan kembali reda, dia mendapati tasnya terapung di sungai. Di dalamnya terdapat sedikit stok makanan, obat, dan sebuah jimat yang dulu pernah diberikan oleh kakeknya. Dan tiba-tiba Yoshi kembali mendapatkan tas kesayangannya. Kemudian dia mengambil obat yang katanya bisa membuatnya seperti Superman.
Dan benar aja, setelah memakannya dia terlihat sangat beringas. Kemudian dia kembali mencari Kevin walaupun hasilnya nihil. Keesokan harinya dia meninggalkan beberapa makanan yang tersisa, peta, dan sebuah pesan tertulis di atas sebuah batu. Berharap Kevin menemukan pesannya, bahwa saat itu dia memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menuju hilir sungai. Dalam perjalanannya, dia dituntut menjadi seorang yang pemberani agar bisa bertahan hidup. Karena hukum rimba telah terjadi, siapa yang kuat dialah yang menang. Man of action. Hingga di malam itu dia terpaksa harus bermalam dalam hutan belantara yang antah berantah seorang diri. Dia mulai bermimpi dan seakan berhalusinasi tentang masa lalunya saat di Israel dulu. Pretend you're happy when you're blue. Marcus. Kevin? Yossi. Marcus. Esoknya dia terus berusaha menuju Curi Playa berharap di sana menemukan desa pedalaman lokal yang bisa menyelamatkannya. Di siang itu pula, dia tersadar bahwa di dahi bekas lukanya itu terdapat sebuah keanehan. Dia melihat benjolan di bekas lukanya itu terdapat makhluk yang bergerak-gerak, hingga dia memutuskan untuk membedah dan mengambilnya. Anjir, satisfying banget ya kan? Malam kembali datang, dia mulai merasakan halusinasi-halusinasi yang aneh. Hingga saat dia mulai akan tertidur, datanglah seekor jaguar, tapi dia berhasil mengusirnya. Hari demi hari berlalu, Yossi betul-betul kelaparan dan terpaksa harus memakan apapun yang bisa dia makan untuk bertahan, termasuk memakan telur burung yang ternyata udah setengah jadi, semacam balut gitulah. I'm sorry. Yossi masih punya semangat untuk menuju desa pedalaman dalam peta itu. Tapi seketika semangatnya luntur setelah dia menemukan sebuah desa suku pedalaman yang ternyata udah lama ditinggalkan. Seakan usahanya selama ini hanya sia-sia dan hanya menunggu ajal. Hello! Keesokan harinya di tempat lain terlihat warga lokal menemukan Kevin yang terdampar di tepi sungai dan ternyata masih hidup. Dia dibawa ke sebuah desa lalu menceritakan semuanya. Dia meminta kepada seorang petugas yang bernama Kapten Armando untuk membantu mencari Yossi yang masih terjebak di hutan belantara itu. Tapi akhirnya... Hello? Wait! No! Wait! 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 Hello! Hello! I'm here! Hey, can't you fly any lower? Down here! Hello! No! No! Kembali ke Yossi yang saat itu betul-betul frustasi. Dia hanya bisa terkulai dan berjalan tanpa arah dan tujuan. Hingga dia sempat berhalusinasi bertemu dengan seorang wanita suku pedalaman Amazon. Sampai akhirnya dia tersadar setelah beberapa hari. Don't run! Please, don't run! That's it. It's okay. Just go to sleep. Just
Stay here with me. Sementara itu Kevin yang gak putus asa memohon meminta bantuan untuk mencari Yoshi. Dan akhirnya dia dipertemukan dengan seorang warga lokal yang sangat ahli menjelajah hutan Amazon bernama Tico. Yo no puedo. Un gringo perdido en la selva por 17 días. Crazy gringo. Yoshi yang telah putus asa terlebih saat dia terjebak ke dalam lumpur hidup. Dia betul-betul menunggu kematian karena secara logika mustahil untuknya selamat dan hanya bisa terdiam kaku di sana. Tapi saat dia melihat buku jimat pemberian kakeknya itu, dia kembali berusaha untuk menyelamatkan diri dan akhirnya berhasil. Lalu dengan sengaja membiarkan tubuhnya diserang oleh Kirarangge alias semut api dan berhasil membuatnya berlari seakan mempunyai energi kembali dan kemudian berakhir di tepi sungai. Di malam itu dia merasakan sebuah kedamaian yang hakiki. Di tempat itu dia melihat bintang-bintang galaksi Andromeda yang seakan sedang menghiburnya, juga kupu-kupu yang seakan menemaninya di kegelapan dan kesunyian. Hingga keesokan harinya terlihat Kevin merempak Tico yang selama ini menyusuri sungai. Dengan frustasi mereka memutuskan untuk mengakhiri pencarian ini. Tapi saat mereka akan pergi, ternyata Yoshi berada nggak jauh dari tempat itu dengan kondisi yang sangat lemah sehingga nggak mampu untuk berteriak. Dalam pandangan yang penuh harap itu, dia melihat Kevin yang makin menjauh dan tiba-tiba akhirnya Kevin melihatnya dan berhasil menyelamatkannya, kemudian membawanya pulang ke desa tempat dia diselamatkan. Yoshi disambut oleh warga lokal dengan ramah dan bahagia, karena mereka nggak menyangka dia bisa bertahan selama itu di hutan angker yang sangat buas. Dan dengan ini pula, akhirnya You saved my life. tamat. Dan ternyata faktanya sampai saat ini Marcus dan Carl nggak pernah kembali ke desa Asariamas. Dan ternyata Carl adalah buronan polisi dalam kasus penipuan. Mungkinkah mereka mati dalam hutan itu? Dan inilah potret asli Yoshi, Kevin, Marcus, dan Carl. Jangan lupa ini kisah nyata loh Brad. Ternyata hutan dan tekanan bisa memperlihatkan sifat karakter asli seseorang. Semuanya akan terlihat ketika mereka merasa tertekan. Ada yang egois, pesimis, optimis, baik, curang, bahkan jahat. Dan pesan yang bisa kita ambil dari film kali ini adalah selalu ada harapan untuk orang-orang yang selalu berusaha. Maka dari itu janganlah ada kata menyerah sebelum apa yang kamu cita-citakan bisa tercapai. Semangat dan yakinlah kamu bisa melewatinya. Dan janganlah kamu selalu mementingkan urusan pribadimu. Jangan selalu merasa paling benar dan hebat. Oke beratku semua, makasih banyak udah nonton sampai akhir seperti biasa. Mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Maafin juga kalau kali ini agak serius-serius gimana gitu, jarang-jarang bercandanya. Oke, semoga kalian sehat dan sukses selalu. Dan see you next time. Bye-bye.